Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Investigasi dan Pencegahan Kecelakaan Kerja. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ulfa Ayu Lestari dan teman saya Andi Rifka Rahayu Safitri, Winda Asmarani Rahman, Mardianti, Laode Muhammad Aswar, Ade Putri Sari Dewi, Skolastika Sararumpa, Matahari, Samsiar, dan Ahmad Hairul Umar. Pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda, atau properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, kecelakaan kerja mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tidak diduga semula. Oleh karena di belakang peristiwa kecelakaan tidak terdapat unsur kesengajaan ataupun perencanaan. Yang kedua, tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Karena setiap peristiwa kecelakaan akan selalu disertai dengan kerugian baik fisik maupun mental. Yang ketiga, selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan yang sekurang-kurangnya akan dapat menyebabkan gangguan proses kerja. Adapun pertanyaan yang patut diajukan contohnya, apakah memang benar bahwa kejadian kecelakaan itu tidak terduga semula? Apakah seseorang secara sadar akan mengambil resiko meskipun mereka tidak menghendaki terjadinya kecelakaan dan bahkan sebaliknya, bahwa setiap orang selalu ingin selamat dan selalu ingin terhindar dari musibah? Apabila keadaannya demikian, maka semestinya setiap orang harus mengembangkan suatu kepekaan terhadap adanya risiko yang dapat mengancam keselamatan dirinya melalui pengenalan sumber bahaya atau hazard recognition, yang selanjutnya direfleksikan dalam pengambilan keputusan tindakan atau kegiatan nyata untuk mengendalikan setiap potensi bahaya di sekitarnya. Pada pelaksanaannya, kecelakaan kerja di industri dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, kecelakaan industri atau industrial accident, yaitu suatu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya potensi bahaya yang tidak terkendali. Kemudian yang kedua, kecelakaan di dalam perjalanan atau community accident, yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja. Dengan demikian, berdasarkan data, fakta dan pengalaman menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan merupakan suatu rentetan kejadian yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor atau potensi bahaya yang satu sama lain saling berkaitan. Kecelakaan kerja. Suatu kecelakaan kerja hanya akan terjadi apabila terdapat berbagai faktor penyebab secara bersamaan pada suatu tempat kerja atau proses produksi. Dari beberapa penelitian memberikan indikasi bahwa suatu kecelakaan kerja tidak dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi terjadi oleh satu atau beberapa faktor penyebab kecelakaan sekaligus dalam suatu kejadian. Dalam buku yang berjudul Accident Prevention, Heinrich pada tahun 1950 mengemukakan suatu teori sebab akibat terjadinya kecelakaan yang selanjutnya dikenal dengan teori domino. Dari teori tersebut digambarkan bahwa timbulnya suatu kecelakaan atau cedera disebabkan oleh 5 faktor penyebab secara berurutan dan berdiri sejajar antara faktor satu dengan faktor lainnya. Kelima faktor tersebut adalah 1. Domino lingkungan sosial dan kebiasaan perilaku. Yang kedua, domino penyebab dasar dari kesalahan atau kecerobohan. Yang ketiga, domino tindakan atau kondisi tidak aman. Yang keempat, domino kecelakaan. Dan yang kelima, domino kerugian. Namun demikian, pada dasarnya seluruh teori domino dibagi ke dalam 3 fase. Yang pertama, fase pre-contact, di mana fase ini merujuk pada suatu kejadian atau kondisi yang mengarah kepada suatu kecelakaan. Kemudian yang kedua, fase kontak. Pada fase ini merupakan fase selama personil individu, mesin, atau fasilitas kerja lainnya mengalami kontak dengan bentuk energi yang ada di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, fase pasca kontak. Fase ini merujuk kepada hasil atau akibat dari kejadian kecelakaan atau paparan energi, cedera fisik, sakit, produksi menurun,
Kemudian kita masuk pada logika terjadinya kecelakaan. Menurut teori domino yang dikembangkan oleh Hendrik pada tahun 1931 yang menyatakan bahwa kecelakaan kerja disebabkan oleh perilaku tidak aman sekitar 88%, kondisi tidak aman 10%, dan kejadian yang tidak dapat dihindari 2%. Hendrik mengajukan 5 faktor atau kartu urutan kecelakaan, di mana setiap faktor secara berurutan akan menentukan kejadian tahap berikutnya sehingga disebut sebagai teori domino. Kelima faktor urutan tersebut adalah yang pertama, social environment and ancestry, yakni pada orang yang memiliki sifat keras kepala atau mempunyai sifat tidak baik lainnya yang diperoleh karena faktor keturunan, pengaruh lingkungan dan pendidikan yang dapat mengakibatkan seseorang bekerja kurang hati-hati dan banyak berbuat kesalahan. Yang kedua adalah fault of person, merupakan rangkaian dari faktor keturunan dan lingkungan tersebut yang telah dijelaskan dan menjurus pada tindakan yang salah dalam melakukan pekerjaan. Ketiga, unsafe action or unsafe condition. Unsafe action contohnya seperti pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri pada area-area yang wajib APD. Sementara unsafe condition merupakan kondisi yang tidak aman, contohnya seperti sisa-sisa material yang berhamburan, atau misalkan ada lubang besar pada area yang sering dilalui pekerja. Nah, lubang tersebut hanya ditutupi oleh papan misalkan. Nah, pada saat pekerja tidak fokus melihat area di sekitarnya, maka bisa saja pekerja jatuh pada lubang tersebut. Keempat adalah aksiden. Aksiden merupakan sebuah kejadian atau peristiwa yang tidak pernah direncanakan, tidak pernah diduga dan tidak diinginkan yang menimpa pekerja dan umumnya akan mengakibatkan kerugian. Yang kelima adalah injury atau cedera. Nah, injury ini memiliki tingkatan. Ada yang termasuk luka ringan, luka berat, kecacatan, bahkan kematian. Selanjutnya, Hendrik menjelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya kecelakaan adalah cukup membuang salah satu kartu domino atau memutuskan rangkaian mata rantai domino tersebut yang meliputi lingkungan, kecerobohan manusia, dan potensi bahaya yang disebabkan karena tindakan manusia dan kondisi yang tidak selamat. Secara ringkas, proses Hendrik domino dapat dijelaskan menggunakan logika berpikir terbalik. Yang pertama, timbulnya cedera atau kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian kecelakaan. Yang kedua, suatu kecelakaan hanya terjadi sebagai akibat dari hazard atau kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Yang ketiga, kondisi tidak aman dan tindakan manusia yang tidak aman hanya terjadi melalui kesalahan atau kecerobohan manusia dan desain yang tidak aman atau pemeliharaan yang tidak teratur. Yang keempat, kesalahan manusia dan peralatan hanya terjadi karena lingkungan sosial dan kebiasaan hidup yang tidak aman. Yang kelima, lingkungan sosial yang merupakan tempat di mana manusia bertindak tidak aman dapat diperbaiki dengan cara pendidikan dan latihan yang terus-menerus. Berdasarkan teori dari Hendrik tersebut, Frankfurt Jr. pada tahun 1970 dilanjutkan dengan Frankfurt Jr. dan Germain pada tahun 1986. Memodifikasi teori domino dengan merefleksikan ke dalam hubungan manajemen secara langsung dengan sebab akibat kerugian kecelakaan. Model penyebab kerugian melibatkan 5 faktor penyebab yang terjadi secara berantai. Kelima yang dimaksud adalah: yang pertama, lemahnya kontrol. Faktor ini antara lain meliputi ketidaktersediaan program, standar program, dan tidak terpenuhinya standar. Kedua, sumber penyebab dasar. Faktor ini meliputi faktor personal dan pekerjaan. Ketiga, penyebab kontak. Faktor ini meliputi tindakan dan kondisi yang tidak sesuai standar. Keempat, insiden. Hal ini terjadi karena adanya kontak dengan energi atau bahan-bahan berbahaya. Dan kelima, kerugian. Akibat rentetan faktor sebelumnya akan mengakibatkan kerugian pada manusia itu sendiri, baik itu harta benda atau properti dan proses produksi. Selanjutnya, slide ke-9. Menurut Beer dan Germain, pada tahun 1986,
menjelaskan bahwa upaya pencegahan kecelakaan akan berhasil dan efektif bila dimulai dengan memperbaiki manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Setelah dilakukan perbaikan manajemen K3, selanjutnya dapat dilakukan identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penyebab, memprediksi gejala yang timbul, dan mencegah kontak dengan atau kepada objek kerja. Pada akhirnya, kerugian kecelakaan dapat dihindarkan seminimal mungkin. Meski banyak teori-teori yang mengemukakan tentang penyebab terjadinya kecelakaan di tempat kerja, namun secara umum, penyebab kecelakaan kerja dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Sebab dasar atau asal mula. Sebab dasar merupakan sebab atau faktor yang mendasari secara umum terhadap kejadian atau peristiwa kecelakaan. Sebab dasar kecelakaan kerja di industri antara lain meliputi faktor A. Komitmen atau partisipasi dari pihak manajemen atau pimpinan perusahaan dalam upaya penerapan K3 di perusahaan. B. Manusia atau para pekerjanya sendiri. Dan kondisi tempat kerja, sarana kerja, dan lingkungan. 2. Sebab utama. Sebab utama dari kejadian kecelakaan kerja adalah adanya faktor dan persyaratan K3 yang belum dilaksanakan secara benar. Sebab utama kecelakaan kerja antara lain meliputi faktor manusia dan faktor lingkungan. Komponen-komponen sistem kerja secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Komponen tugas-tugas. 2. Komponen pekerja. 3. Komponen peralatan kerja. 4. Komponen lingkungan kerja. Dan 5. Organisasi kerja. Jelaskan potensi bahaya di tempat kerja. Setiap proses produksi, peralatan, mesin, dan tempat kerja yang digunakan untuk menghasilkan suatu produksi selalu mengandung potensi bahaya tertentu yang bila tidak mendapat perhatian secara khusus akan dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dapat berasal dari berbagai kegiatan atau aktivitas dalam pelaksanaan operasi atau juga berasal dari luar proses kerja. Identifikasi potensi bahaya di tempat kerja yang berisiko menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja antara lain disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah yang pertama, kegagalan komponen. Kedua, kondisi yang menyimpang. Ketiga, kesalahan manusia dan organisasi. 4. Pengaruh kecelakaan dari luar. Dan 5. Kecelakaan akibat adanya sabotase. Klasifikasi kecelakaan kerja. Menurut International Labour Organization tahun 1980, kecelakaan kerja di industri dapat diklasifikasikan menurut lokasi kejadian kecelakaan, jenis kecelakaan atau mode cedera, agen penyebab atau objek kerja, jenis cedera atau luka, dampak atau akibat cedera, jenis pekerjaan tertentu, penyimpangan dari keadaan normal, dan lokasi tubuh yang terluka. Klasifikasi kecelakaan kerja di industri secara garis besar terdiri dari klasifikasi berdasarkan mode cedera, misalnya kontak dengan arus listrik, temperatur, bahan berbahaya dan beracun, kontak tidak langsung dengan percikan pengelasan, kontak langsung dengan arus listrik, kontak dengan pemanasan atau pembakaran terbuka, kontak dengan benda yang sangat dingin, kontak B3 melalui pernafasan, kulit dan mata, kontak melalui sistem pencernaan atau tertelan atau melalui makanan. Yang kedua, klasifikasi menurut agen penyebabnya. Misalnya, alat-alat tangan tanpa motor bergerak seperti alat untuk menggergaji, alat untuk memotong, alat-alat untuk memisahkan, dan sejenisnya. Yang ketiga, klasifikasi menurut jenis luka dan cederanya. Yang pertama, patah tulang, geger otak, dan cedera dalam. Jenis cedera spesifik lainnya seperti efek radiasi, efek panas, efek tekanan udara dan tekanan air, efek kebisingan dan getaran, efek arus listrik, hipotermia, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu klasifikasi menurut lokasi kejadian kecelakaan, seperti pada tempat kerja umum, di jalan dari rumah ke tempat kerja, dan di jalan dari tempat kerja ke rumah.
Yang kelima yaitu klasifikasi menurut dampak cedera. Misalnya 1-3 hari tidak masuk kerja, 8-14 hari tidak masuk kerja, 22 hari sampai 1 bulan tidak masuk kerja, 6-12 bulan tidak masuk kerja, dan cedera fatal lainnya. Yang keenam yaitu klasifikasi menurut jenis pekerjaan tertentu. Misalnya bekerja dengan peralatan transportasi, manual handling, transportasi manual, dan pergerakan. Yang ketujuh yaitu klasifikasi terjadinya penyimpangan dari keadaan normal. Misalnya deviasi disebabkan oleh kelistrikan, peledakan atau kebakaran. Selanjutnya kekurangan pengendalian pada mesin, alat-alat kerja, sarana transportasi, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, klasifikasi menurut lokasi bagian tubuh yang terluka, misalnya kepala dan muka, tulang belakang dan tulang punggung, badan dan organ dalam, anggota badan bagian atas, anggota badan bagian bawah, seluruh tubuh, dan cedera bagian tubuh lainnya. Jenis dan klasifikasi kecelakaan kerja menurut Eurostat tahun 1999. Yang pertama, angka kematian atau mortality. Klasifikasi kecelakaannya, kecelakaan fatal. Contohnya pekerja jatuh dari gedung yang sangat tinggi mengakibatkan cacat berat hingga meninggal dunia. Kecelakaan tidak fatal. Contohnya pekerja mengangkat bahan material yang sangat berat tetapi cara mengangkatnya tidak ergonomis sehingga dapat mengakibatkan cedera. Yang kedua, angka absensi tidak masuk kerja. Kecelakaan mengakibatkan tidak masuk kerja kurang lebih 3 hari atau sekurang-kurangnya 4 hari kerja. Contohnya sini pekerja mengalami luka bagian kaki karena terkena bahan material perusahaan. Contohnya itu bahan material seperti paku. Yang ketiga, tempat kejadian. Kecelakaan kerja terjadi di dalam perusahaan. Contohnya sini lantai yang licin, biasanya orang terpeleset atau jatuh. Terus suara mesin yang sangat ribut, akibatnya terpapar suara bising, pendengaran terganggu. Kecelakaan kerja terjadi di luar perusahaan. Contohnya tertimpa bahan material seperti kayu. Kecelakaan kerja terjadi di jalan raya atau ke dan dari tempat kerja. Pada saat pergi bekerja menggunakan kendaraan, dia melaju dengan cepat, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jatuh dari motor dan tertabrak. Terus kecelakaan kerja terjadi di jalan raya dalam pelaksanaan kerja. Contohnya di sini perbaikan jalan, pengawas pada saat patroli menggunakan motor, tidak memakai helm, pada saat jatuh, kepalanya bisa terbentur hingga dapat menyebabkan kecelakaan yang sangat fatal. Kelima, kecelakaan kerja terjadi di tempat umum tetapi masih dalam hubungan kerja, hubungan pekerjaan. Yang keempat, kaitan kecelakaan kerja, kaitan kecelakaan dengan aktivitas kerja. Yang pertama, kecelakaan berkaitan dengan aktivitas fisik. Contohnya di sini, contohnya mengangkat beban, menahan dan memindahkan beban. Pada saat cara mengangkatnya tidak bagus, dapat mengakibatkan cedera. Kecelakaan karena disebabkan sikap kerja yang dipaksakan atau terjadi gangguan kesehatan. Contohnya sini seorang pekerja yang sakit memaksakan dirinya untuk bekerja, akibatnya dapat mencelakakan diri sendiri dan juga tempatnya kerja atau perusahaan. Seperti juga dalam keadaan mengantuk, dia pada saat mengantuk tetapi dia masih tetap memaksakan dirinya untuk bekerja. Yang kelima, kesadaran atas orang yang terlibat. Yang pertama, kecelakaan yang betul-betul diharapkan. Contohnya itu pada saat bekerja, pekerja mengalami hal yang tidak diinginkan seperti jatuh, terpeleset, tertimpa bahan bangunan. Terus kecelakaan yang
diakibatkan karena kesengajaan orang lain. Contohnya di sini sabotase atau tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan, personal, atau aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Contohnya di sini sabotase itu seseorang merusak alat-alat perusahaan atau merusak konstruksi perusahaan, merusak alat-alat perusahaan, membakar, gitu. Kecelakaan yang disebabkan karena kesengajaan untuk mencelakakan diri sendiri. Contohnya di sini, setiap ada kesalahan di perusahaannya, pekerjaan tersebut selalu disalahkan sehingga pekerja jadi tertekan dan bisa jadi melukai dirinya sendiri, atau pekerja mengalami masalah di rumah tangganya pada saat mau pergi bekerja sehingga pekerja tidak konsentrasi pada saat bekerja. Jenis kecelakaan kerja berdasarkan sektor industri menurut Eurostat 1999. Sektor industri, manufaktur, produksi metal dan sejenisnya. Jenis kecelakaan kerja yang pertama terjepit, terlindas, yang kedua teriris, terpotong, yang ketiga jatuh terpeleset, yang keempat tindakan yang tidak benar, yang kelima tertabrak, yang keenam berkontak dengan bahan yang berbahaya, yang ketujuh terjatuh, terguling, yang ke-8 kejatuhan barang dari atas, ke-9 terkena benturan keras, 10 terkena barang yang runtuh, teroboh. Sektor industri yang kedua, manufaktur, pabrik elektronik, dan sejenisnya. Jenis kecelakaan kerja yang pertama teriris atau terpotong, yang kedua terlindas atau tertabrak, yang ketiga berkontak dengan bahan kimia, yang keempat kebocoran gas, yang kelima menurunnya daya pendengaran dan daya penglihatan. Sektor industri yang ketiga petrokimia, seperti minyak dan produksi batu bara, produksi karet, produksi plastik, dan lain-lain. Jenis kecelakaan kerja yang pertama terjepit, terlindas, yang kedua teriris, terpotong, tergores, yang ketiga jatuh terpeleset, yang keempat tertabrak, yang kelima terkena benturan keras. Sektor industri yang keempat konstruksi bangunan. Jenis kecelakaan kerja yang pertama jatuh terpeleset, yang kedua kejatuhan barang dari atas, yang ketiga terinjak, yang keempat terkena barang yang runtuh, teroboh, yang kelima kontak dengan suhu panas atau suhu dingin, yang keenam terjatuh, terguling, yang ketujuh terjepit, terlindas, yang ke-8 tertabrak, 9 tindakan yang tidak benar, 10 terkena benturan keras. Kerugian akibat kecelakaan kerja ada 2. 1. Kerugian atau biaya langsung, direct cost, yaitu suatu kerugian yang dapat dihitung secara langsung dari mulai terjadi peristiwa sampai dengan tahap rehabilitasi. Seperti A. Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, B. Biaya pengobatan dan perawatan, C. Biaya angkut dan biaya rumah sakit, D. Biaya kompensasi pembayaran asuransi kecelakaan, E. Upah selama tidak mampu bekerja, F. Biaya perbaikan peralatan yang rusak. 2. Kerugian atau biaya tidak langsung atau terselubung, indirect cost. A. Penderitaan tenaga kerja korban kecelakaan, B. Hilangnya waktu kerja dari tenaga kerja korban, C. Hilangnya waktu kerja dari tenaga kerja lain, seperti menjenguk, rasa simpati untuk membantu dan memberi pertolongan, mengantar ke rumah sakit. D. Terhentinya proses produksi sementara, kegagalan pencapaian target. E. Kerugian akibat rusaknya mesin, perkakas atau peralatan kerja lain. Biaya penyelidikan. 1. Mengunjungi tenaga kerja yang sedang menderita akibat kecelakaan. 2. Menyelidiki sebab-sebab terjadinya kecelakaan. 3. Mengatur dan menunjuk tenaga kerja lain untuk meneruskan pekerjaan dari tenaga kerja korban.
4. Merekrut dan melatih tenaga kerja baru. 5. Timbulnya ketegangan dan stres. Pencegahan kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja pada umumnya adalah upaya untuk mencari penyebab dari suatu kecelakaan dan bukan mencari siapa yang salah. Dengan mengetahui dan mengenal penyebab kecelakaan, maka dapat disusun suatu rencana pencegahannya, yang mana hal ini merupakan program K3, yang pada hakikatnya merupakan rumusan dan suatu strategi bagaimana menghilangkan atau mengendalikan potensi bahaya yang sudah diketahui. Tahap-tahap dalam membuat program kerja yaitu: yang pertama, identifikasi masalah dari kondisi tidak aman. Kedua, penyelidikan kecelakaan atau analisa kecelakaan. Yang ketiga, pemahaman asas-asas pencegahan kecelakaan, asas rumit, asas arti, dan asas urutan. Yang keempat, perencanaan dan pelaksanaan. Adapun aspek-aspek dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja yaitu: A. Desain pabrik. B. Desain komponen dan peralatan pabrik. C. Pengoperasian dan pengendalian. D. Sistem pangan. E. Pencegahan kesalahan manusia dan organisasi. F. Pemeliharaan dan monitoring. G. Pengawasan dan kontrol. H. Mengurangi akibat yang terjadi. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.